Shalom jemaat Tuhan, saya percaya saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap komsel masing-masing di rumahnya tetap dilakukan pujian penyembahan. Dan setelah pujian penyembahan kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapa, yang mendengarkan firman Tuhan yang siap memberi kekuatan dalam hati kami. Apapun situasi yang terjadi dalam dunia ini, kami tidak bisa gentar untuk menghadapinya, karena kami percaya Yesus ada beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari buka sama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan yang untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Ya, ini hal yang sangat penting. Bahkan hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jagalah senantiasa. Kata berjaga-jaga berarti apa? Itu penuh ekstra ketat, ya. Waspada, memperhatikan kanan kirinya. Karena apa? Ada serangan yang ingin datang. Ada sesuatu yang ingin menghancurkan. Ada sesuatu yang ingin melakukan, yang ingin membinasakan saudara. Sehingga Tuhan akan berjaga-jaga. Senantiasa, kata senantiasa artinya apa? Terus menerus, tidak cukup hari ini, esok dan selanjutnya. Tetap benar mata ini melihat kanan kiri, diperhatikan semuanya. Kata berjaga-jaga. Bahkan hari ini pemerintah menyarankan kita untuk berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap kesehatan kita. Kenapa saya katakan saudara? Pemerintah selalu mengatakan, ayo dong kita berjaga-jaga terhadap kesehatan kita, ya. Jangan lupa biasakan cuci tangan setiap hari. Pulang dari mana, kerja dari apapun, cuci tangan, pakai masker, ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Hari ini diingatkan pemerintah jaga jarak, ya. Tetap di rumah, diam, untuk menghindari apa? Menghindari seperti hari ini virus corona yang cukup menakutkan. Nah, Tuhan mengatakan kita juga sebagai orang percaya harus berjaga-jaga terhadap segala yang ingin merusak kerohanian kita, terhadap segala yang ingin merusak pikiran kita, terhadap segala hal yang merusak kerohanian kita, saudara. Karena kenapa, saudara? Di masa-masa ini, saudara, akibat tidak berjaga-jaga, ya. Ini zaman sekarang ini saya lihat efek tidak berjaga-jaga, maka banyak orang hari ini sakit, saudara. Gara-gara cuek, tidak mau tahu, ya. Saya baca saya tonton di televisi, saudara, hampir 800.000 orang terinfeksi corona, saudara, ya. Ngeri, saudara. Bahkan hampir puluhan orang meninggal dan mati, saudara. Dan ya puji Tuhan ada sampai 100.000 lebih yang sudah sembuh. Tapi hasil penelitian mengatakan rata-rata ini semua terinfeksi efek karena kenapa? Cuek, tidak mau tahu. Ya bagi mereka itu apa itu corona? Tidak mungkinlah sampai ke kampung saya ini, ya. Tidak akan mungkinlah saya kena. Saya akan pendoa, saya akan sungguh-sungguh bertuhan, saya akan serius dalam bertuhan. Oh, bagus, ya. Kadang-kala bagus beriman, tidak salah saudara beriman, saudara. Tapi firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya apa? Mati, saudara, ya. Allah inginkan kita menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar percaya, tapi punya hikmat, marifat, memperhatikan segala halnya. Benar-benar harus kita menjadi orang percaya yang tetap menjaga segala halnya, ya. Allah ingin melakukan itu dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tahu kita adalah orang yang butuh perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita butuh anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan ingatkan kita berjaga-jaga, ya, dan jaga keadaanmu di situasimu, jaga keluargamu, jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Karena di masa-masa sukar ini, saudara, Allah inginkan kita tetap bangun persekutuan dengan Tuhan, ya. Kita jangan terlena dengan situasi hari ini, saudara. Karena kenapa? Karena banyak orang hari ini Tuhan kehilangan imannya, kehilangan percayaannya akibat keadaan yang luar biasa. Pikirannya menjadi tidak terkendali. Oh, bagaimana nih gara-gara virus corona, usaha saya terganggu, pekerjaan saya terganggu. Wah, bagaimana target saya ke depan udah terganggu, ya. Bahkan kerohanian orang hari ini sangat terganggu, saudara. Yang biasanya dia semangat berdoa, dia semangat bersekutu menyembah Tuhan. Ketika dia berada di gereja, dia bisa menyanyi, memuji Tuhan dengan penuh sukacita, penuh keagungan. Dan hari ini sekarang tidak bisa lagi berkumpul bersama, hanya beribadah di rumah masing-masing.
Saya mau kasih tahu, saya juga kadang-kadang merenung, kenapa Tuhan kau mengizinkan kami beribadah di rumah masing-masing. Lalu saya sepertinya mendapat suatu hikmat, saudara. Jangan-jangan Tuhan ingin bicara satu hal yang sederhana bagi kita. Kira-kira bagaimana umatku ini kalau saya pisahkan mereka ketika mereka beribadah di rumah masing-masing? Sudah bisa nggak mereka mandiri rohani, saudara? Tuhan ingin melihat, benar nggak kira-kira kita orang ini, orang percaya ini adalah orang pencari-pencari Tuhan. Kalau kita beribadah di gereja, mungkin kita tidak ada yang tahu bahwa yang hadir itu adalah orang pencari Tuhan. Benarkah mereka mencari Tuhan? Ya. Benarkah mereka orang-orang yang haus akan Tuhan? Atau jangan-jangan hanya karena rutinitas, kebiasaan saja? Atau gara-gara namanya terdaftar sebagai pelayan Tuhan? Atau karena hanya ingin butuh berkat saja? Kita tidak tahu. Yang datang ke gereja banyak, kita tidak tahu tujuan mereka masing-masing. Tapi melalui ibadah di rumah masing-masing, nah ini ketahuan aslinya kita siapa. Benarkah orang yang mencari Tuhan? Ya, ada enggak komsel di dalamnya? Ya, sudah dihimbau oleh para pendeta, Mbak Tuhan, Bang, komsel tetap jalan di rumah masing-masing, ibadah raya tetap jalan di rumah masing-masing. Nah ketahuan di sana, saudara. Kalau orang pencari Tuhan, maka dia akan kerjakan itu. Dia akan komsel bersama, diajak keluarganya. Dia akan ibadah raya, diajak keluarganya, saudara. Tapi orang yang tidak mencari Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang terjadi apa? Mereka akan tertidur nyenyak. Mereka akan mencari aktivitas lain, kesibukan lain. Mereka akan asik dengan gadget mereka, asik dengan televisi. Di sini gereja akan dimurnikan Tuhan. Benar nggak kita orang yang mencari Tuhan? Benar nggak kita orang yang haus kepada Tuhan? Saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan, hari-hari jaga kerohanianmu supaya tidak luntur kerohanianmu. Karena firman Tuhan berkata, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia, saudara. Karena kenapa? Banyak hari-hari ini orang tidak bertahan di hadapan Tuhan lagi, saudara. Dan hari ini kita adalah orang harus bertahan di hadapan Tuhan. Apapun keadaan situasi, kita harus bertahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin memurnikan gereja Tuhan. Tuhan ingin lihat, kira-kira jemaat ini, umatku ini sudah siap gak menghadapi masa-masa sukar ke depan, saudara. Atau masa antikris ke depan. Karena masa antikris, masa kesusahan besar, itu akan lebih mengerikan sekali, saudara. Dan Tuhan ingin membuat simulasi, mengizinkan ini terjadi. Kira-kira dia ingin lihat, kira-kira jemaat yang umat ini sudah siap belum, saudara? Sudah benar-benar cari Tuhan gak selama ini, saudara? Maka mulai hari ini saya ingatkan bagi kita, ayo bangun mesbah doa dalam rumahmu. Komsel tetap dijalankan dalam rumah kita. Mesbah doa, pujian penyembahan, pengagungan Tuhan tetap dijalankan dalam ibadah raya hari Minggu di rumah masing-masing, saudara. Karena ketika Tuhan datang, kita tidak tahu kapan engkau didapati dalam keadaan tetap dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang, engkau tetap didapatinya dalam keadaan memuji dan menyembah Tuhan. Mari lakukan hal ini. Tetap berjaga-jaga dan terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Maka anugerah Tuhan semakin besar dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan firman sederhana ini menguatkan kami, mengingatkan kami untuk dekat dengan Tuhan, untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, membangun persekutuan kami dengan Tuhan sampai marah datang Tuhan datang menjemput orang percaya. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya.